Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Makanan yang satu ini biasa kita lihat kalau lagi nonton film India ya. Ini caranya gampang banget, dengan bahan yang sederhana yang udah disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita simak videonya. Jangan di skip ya, tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Pertama kita buat dulu kulit samosanya ya. Ini 4 sendok makan minyak samin atau margarin atau butter. Kalau teman-teman gak ada merek ini, boleh diganti dengan merek lain ya. Boleh diganti dengan butter ataupun margarin. Rasanya akan lebih enak dan lebih wangi. Ini kita lelehkan dulu ya teman-teman sampai semuanya mencair. Kalau udah kayak gini, apinya dimatikan aja ya teman-teman, tapi tetap diaduk sampai semuanya mencair atau meleleh. Kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan dulu, tunggu sampai dingin ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wadah besar, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam, kaldu jamur sesuai selera, ini boleh di skip. Tambahkan 1/4 sendok teh jintan bubuk. Ini kalau ada boleh pakai jintan yang masih butiran gitu ya teman-teman. Tambahkan 1/4 sendok teh lada hitam bubuk, kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar dan masukkan minyak saminnya. Ini udah dingin ya teman-teman, kita masukkan aja semuanya. Karena saya nggak punya jintan hitam ya yang masih butiran gitu, jadi saya menggantinya dengan lada hitam bubuk ya teman-teman, agar nanti kulit samosanya cantik, ada bintik-bintik hitamnya seperti resep aslinya ya. Samosa asli kan seperti itu ya. Oke, ini saya mau lanjutkan mengaduknya dengan tangan. Sebelumnya saya udah mencuci bersih tangan saya ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai berbulir-bulir seperti pasir, seperti ini ya teman-teman teksturnya. Kemudian tambahkan air es. Tambahkan air es secukupnya. Seperti biasa, memasukkan airnya sedikit-sedikit ya teman-teman, atau secara bertahap agar mendapatkan konsistensi adonan sesuai yang kita inginkan, tidak terlalu lembek ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke, ini lanjut kita aduk terus dan kita tambahkan airnya sampai adonannya benar-benar pas ya teman-teman. Di sini saya tambahkan lagi 3 sendok makan lagi ya. Jadi total penggunaan airnya 14 sendok ya, untuk mendapatkan konsistensi adonan seperti ini ya teman-teman. Menurut saya ini udah pas ya. Ini kita sisihkan dulu, kita tutup ya. Kita diamkan kurang lebih 20 sampai 30 menit sambil ditutup biar adonan gak kering ya. Lanjut kita buat untuk bahan isiannya ya. 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, kemudian ini kita haluskan dan kita tumis. Langsung aja kita ke dapur. Tuangkan minyak goreng secukupnya atau bisa menggunakan butter ataupun margarin. Masukkan bawang putih dan jahe yang telah dihaluskan. Dan ini 1 buah bawang bombay udah saya iris kecil-kecil ya teman-teman, dimasukkan juga. Diaduk sampai semuanya tercampur rata dan harum ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 buah tomat, potong kecil-kecil. Ini tomatnya kecil ya teman-teman, saya pakainya. Tambahkan jintan bubuk, lada putih bubuk, dan kare bubuk. Kalau teman-teman punya yang jintan masih butiran boleh ya, tapi masukannya di awal tadi ya, sebelum bawang putih dan jahenya dimasukkan. Ini diaduk lagi, apinya kecil aja ya teman-teman biar nggak mudah gosong. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian ini diaduk-aduk terus ya teman-teman biar nggak gosong.
Tambahkan 1 sendok teh pala bubuk, atau teman-teman bisa mengganti bumbu yang tadi kita masukkan yang bubuknya itu dengan garam masala ya teman-teman. Itu bumbu khas India ya teman-teman. Jadi yang lainnya di skip aja kalau ada garam masala. Ini 2 buah kentang yang berukuran besar udah saya kupas dan saya cuci bersih ya teman-teman. Ini dimasukkan dan diaduk-aduk. Tambahkan 200 ml air. Untuk penggunaan air bisa di skip ya kalau teman-teman pakai kentang yang udah direbus dan dihaluskan. Ini dimasak sampai kentangnya benar-benar empuk ya. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, kaldu jamur. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur rata dan semuanya larut. Masak sampai kentangnya empuk ya, sampai airnya kering. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk biar matangnya merata ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, di sini tambahkan cabai hijau yang diiris-iris ya teman-teman. Kalau saya begini aja, cabai rawit hijaunya utuh, biar nanti bisa dipilih-pilih ya cabai rawitnya biar semuanya nggak pedes, karena anak saya nggak suka pedes. Ini dimasak lagi sampai semuanya benar-benar matang. Saat airnya udah sisa sedikit ya teman-teman, ini kentangnya udah mulai empuk ya. Kita hancurkan kentangnya seperti ini ya. Di sini saya tambahkan 100 gram daging ayam. Ini ayam ungkep ya teman-teman. Saya punya ayam ungkep, kemudian saya potong-potong biar rasanya lebih enak. Kalau samosa India kan cuman kentang aja ya. Ini sesuai selera ya. Penambahan ayam boleh di skip. Ini diaduk-aduk lagi, ditumbuk-tumbuk seperti ini ya teman-teman, sampai kentangnya bertekstur ya. Di sini saya tambahkan daun seledri, atau teman-teman bisa tambahkan daun ketumbar ya kalau ada. Ini sesuai dengan lidah Indonesia ya. Daun ketumbarnya saya ganti dengan seledri, dan jintan butirannya saya ganti dengan jintan bubuk. Jadi semuanya sesuai selera kita. Ini udah cukup ya teman-teman. Ini kita angkat, tunggu sampai dingin. Ini kita sisihkan dulu, kita lihat adonannya dan diaduk-aduk lagi sebentar ya. Oke, langsung aja ini kita pindahkan ke alas kerja ya, buat kita tipiskan. Saatnya kita membuat kulit samosanya. Pindahkan adonan ke alas kerja, kemudian ini kita roll ya. Kita roll sampai memanjang sesuai besar kecilnya samosa yang diinginkan ya. Kemudian ini dipotong-potong. Kalau teman-teman mau samosanya sama besar, ini boleh ditimbang ya. Oke, ini adonannya udah dipotong semua. Ini kita balikan lagi ke wadah yang tadi ya. Kemudian ini ditutup, jangan sampai adonannya kering. Ini kita bulat-bulatkan dulu, kita rapikan adonannya. Bulatkan semuanya ya, seperti ini. Nah, sisanya di mangkok kita tutup. Sekarang kita kerjakan untuk membuat kulit samosanya. Seperti ini ya, ditipiskan menggunakan rolling pin atau pakai botol atau pakai apa aja yang teman-teman ada di rumah untuk menipiskannya ya. Ditipiskan, jangan terlalu tipis ya teman-teman, biar nggak rawan sobek ya. Dibolak-balik sampai rapi. Tipisnya harus sama ya teman-teman. Nah, kayak gini aja, gampang banget teman-teman. Nggak usah ngiler-ngiler kalau ngelihat film Bollywood ada yang lagi makan samosa. Sekarang kita bisa bikin sendiri ya di rumah. Oke, ini saya siapkan air untuk perekat atau lem. Lem di bagian satu sisi ya. Kemudian yang nggak dikasih air itu dilipat duluan di bawah, dan yang dikasih air disimpan di atasnya agar menempel ya, seperti ini. Nah, ininya dirapikan lagi ya, direkat-rekatkan lagi kayak gini ya teman-teman. Gampang kan? Kemudian ini kita masukkan isinya. Oh ya, kalau bisa teman-teman
masukinnya 2 kali ya. Pertama itu masukin isiannya sedikit dulu biar yang mengerucut itu keisi ya sama ininya, sama isiannya. Kemudian ini kita lipat begini ya, perhatikan ya. Nah, dijepit-jepit sampai dia menempel biar nanti enggak lepas ya. Kemudian ini diberi air lagi dan dijepit seperti ini ya teman-teman, dijepit-jepit. Gampang banget ya teman-teman ya. Sekarang enggak usah bingung-bingung kalau pengen samosa, bikin aja sendiri. Bahannya banyak di Indonesia, mudah dicari. Kayak gini aja. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Mirip nggak sama samosa India? Tuh, ditarik-tarik ujung-ujungnya ya, kerucutnya. Nggak susah kan teman-teman? Oke, sekali lagi ya. Lipat bagian yang tidak diolesi air dan di atasnya yang diberi olesan air. Kemudian ini ditekan-tekan biar nggak rawan bocor saat nanti digoreng. Dan beri isian sesuai selera, tapi jangan sampai kepenuhan ya teman-teman, biar nggak susah untuk melipatnya. Oke, lanjut di bagian pinggirannya, seluruh pinggirannya diolesi air agar merekat sempurna ya teman-teman. Kemudian dilipat bagian belakangnya ya, diratakan dengan lipatan yang depan dan ditekan-tekan. Kemudian ini bisa dipotong ya biar rapi. Oke, ditekan-tekan lagi dan jadi deh. Kayak gini teman-teman samosanya. Oke, gampang banget dan ini enak banget. Alhamdulillah ini udah kelar. Bahan kulit samosanya udah habis ya, tapi isiannya masih ada. Nanti saya akan bikin lagi buat membungkusnya sisa isian samosanya ya. Kalau teman-teman nggak mau menggorengnya langsung semua, ini bisa di frozen ya, dimasukkan aja seperti ini di dalam freezer, tunggu sampai beku, baru kemudian bisa disusun di dalam wadah tertutup. Oke, lanjut, ini kita goreng. Panaskan minyaknya nggak usah terlalu panas, ini udah diceburin ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini 3 yang adonan pertama ya, ini adonan yang kedua ya. Segini aja saya gorengnya, sisanya mau saya bekukan ya teman-teman, biar nanti kalau mau dimakan baru digoreng, biar rasanya lebih mantul kalau hangat-hangat. Jangan lupa dibalik, goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman, jangan sampai terlalu gosong. Nah, kalau warnanya udah kayak gini, ini udah cukup ya teman-teman, ini udah pas saatnya kita angkat. Resep ini menghasilkan 23 pieces samosa dengan ukuran yang tidak sama besar ya teman-teman untuk kulitnya. Dan untuk isiannya tadi kan masih tersisa ya, saya bikin lagi dapat 7 pieces, jadi semuanya jadi 30 pieces samosa dengan ukuran yang tidak sama besar ya teman-teman. Langsung aja kita pindahkan ke wadah lain. Tada, ini dia samosa India ala orang Indonesia. Buat yang pedes-pedesnya sesuai selera. Yuk langsung aja kita cicipin. Lihat teksturnya teman-teman, nih kayak gini ya, cantik melendung-melendung. Ini renyah ya. Nih saya belah, kita lihat ya. Renyah banget kan teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini renyah banget ya teman-teman. Pakai saus sambal biar pedes.
Mau pakai cabai? Panas. Kita cobain ya yang satunya lagi, yang tadi bahan yang kedua yang saya bilang nggak pakai mentega yang dicairkan dan nggak pakai air es. Ini hampir nggak ada bedanya ya teman-teman. Yang ini lebih renyah teman-teman, yang margarinnya nggak dicairkan, sama ini nggak pakai air es ya. Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana sukanya, mau yang pakai margarin yang nggak dicairkan dan airnya air biasa, atau mau yang dilelehkan dan dengan air es. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.